Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku. Sangat senang sore hari ini kita boleh bertemu kembali dalam acara Kalam Kuliah Alkitab Malam. Hari ini Kamis tanggal 2 Maret 2023. Kita mau belajar tentang mengampuni. Ayo Ibu Bapak, saudaraku, kita mengawali kalam ini dengan memuji Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Saya ajak Ibu Bapak, Saudara-saudari menyanyi dengan penuh sukacita bersama-sama dengan saya. Mari kita puji Tuhan demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mari saudara-saudaraku terkasih, kita mengimani bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah setiap anaknya. Kembali kita nyanyikan lagu ini bersama-sama demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Puji Tuhan. Mari Ibu Bapak, saudaraku terkasih, kita mengawali kalam ini dengan kita berdoa bersama-sama. Kita minta penyertaan Tuhan dalam doa kita. Tuhan, kami berterima kasih kepadamu karena saat sore hari ini kasih penyertaan Tuhan menopang hidup kami sehingga kami merasakan kebaikan Tuhan tetap terjadi dalam hidup kami ini. Mari Tuhan, Engkau yang akan menaruhkan perkataan firman-Mu ketika kami mau belajar mendalami kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Melalui kuliah Alkitab malam ini, biarlah firman-Mu bukan hanya diperdengarkan bagi kami, bukan hanya kami pelajari, namun kami dapat mempraktekannya. Kami rindu firman-Mu Tuhan, kami menanti-nantikan sabda-Mu ya Bapa. Berbicaralah kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bersama-sama. Haleluya. Amin. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, saat ini kita mau belajar mengampuni seperti yang tertulis dalam Injil Matius 18
ayat 21 sampai dengan 35. Saya membacakan Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan 35. Firman Tuhan diberitakan begini. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Ibu bapak, saudaraku terkasih, ayat ini mau menceritakan kepada kita bagaimana salah seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Simon Petrus satu kali sangat ingin bertanya dan mengajukan sebuah pergumulan hatinya. Kalau aku harus mengampuni saudaraku yang sudah berbuat salah padaku, harus berapa kali Tuhan? Apakah 7 kali? Ibu bapak, saudaraku terkasih, barangkali kita perlu tahu bahwa 7 kali mengampuni ini merupakan sebuah kebaikan hati yang lebih daripada biasanya. Kenapa begitu? Karena ajaran dari para ahli Taurat, ajaran dari para rabi atau guru-guru agama saat itu, mereka katakan, ampuni 1 kali. Terus ampuni 2 kali. Tapi kali yang ketiga tidak pantas dia diampuni lagi. Jadi jawaban Petrus untuk mengampuni sampai batas 7 kali itu sudah merupakan lebih daripada penetapan standar kebaikan hati ya. Keren menurut kita ya. Ibu bapak saudaraku, cukupkah mengampuni itu 7 kali saja? Ya, itu udah banyak banget loh, karena ukurannya paling pol 3 kali ya. Apa kata Tuhan Yesus? Ayo kita pelajari sama-sama dari ayat 22. Firman Tuhan mengatakan apa? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Wah, apa maksudnya? Ibu bapak, saudaraku terkasih, perlu kita sepakati dulu ya. 70 kali 7 itu ada angka istimewa di sana. Angka 7, bukankah melambangkan kesempurnaan? Angka 7 itu tanda selesai dengan tuntas. Gitu ya. Apa contohnya? Sebagaimana Allah berhenti menciptakan pada hari yang ke-7, lalu melihat semuanya itu sudah amat sangat baik adanya. Jadi, kalau 70 kali 7 kali, itu artinya bukan untuk dihitung secara matematika ya. Kalau menurut hitungan matematika 70 kali 7 itu berarti 490 kali. Berarti aku dipanggil mengampuni apakah cukup 490 kali? Bukan. Saudaraku, kalau Tuhan Yesus mengatakan 70 kali 7 berarti mengampuni itu tidak ada batasannya. Mengampuni itu enggak perlu hitung-hitungan. Ya. Mengampuni itu tak terhingga. Ya. Ibu bapak, saudaraku, itulah yang Tuhan Yesus mau ajarkan kepada para muridnya saat itu. Bagaimana menjadi murid-murid Kristus kalau mau mengampuni, biarlah mengampuninya enggak usah dihitung-hitung sudah berapa kali. Karena mengampuni itu mestinya tanpa batas. Puji Tuhan. Bagaimana cara Tuhan Yesus menjelaskan
konsep pengertian soal mengampuni. Tuhan Yesus itu pengajar yang hebat. Tuhan Yesus mampu untuk menaruhkan pengertian yang lebih mendalam melalui cerita perumpamaan. Ya, bagaimana soal mengampuni yang tidak terbatas itu disampaikan dengan sebuah cerita perumpamaan. Ini yang Tuhan Yesus ceritakan kepada para muridnya. Ayo kita temukan pada ayat 23. Tuhan Yesus bercerita begini. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Ibu bapak, saudaraku, Alkitab mau menceritakan bagaimana Tuhan Yesus mengangkat kisah perumpamaan tentang seorang raja yang memberi kepercayaan kepada para pegawainya, kepada hamba-hambanya, kepada para pelayannya. Ternyata saat itu raja mau bikin perhitungan. Apa yang ditemukan dalam cerita perumpamaan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengatakan ada seorang hamba dari raja itu punya hutang 10.000 talenta. Wow. Ibu bapak saudaraku, ayo kita mencoba menghitung ya. 10.000 talenta kalau itu menjadi angka hutang, itu artinya banyak, luar biasa. Kenapa begitu? Yuk kita hitung-hitungan ya. 1 talenta itu nilainya 6.000 dinar. Ya. Jadi kalau hutangnya 10.000 talenta, berarti pelayan yang satu ini hutangnya sampai 60 juta dinar. Padahal 1 dinar itu upah pekerja harian. Sehari kalau bekerja nanti pulang itu dibayar dan digaji 1 dinar. Hutangnya 60 juta dinar. Gimana cara kita menghitung? Ibu bapak, saudaraku, coba kita berhitung dengan cermat. Kalau dia punya total hutang 10.000 talenta, berarti hutang pelayan ini 60 juta dinar, berarti mesti dihitung pakai upah harian pekerja. 60 juta berarti mesti dihitung dengan 60 juta hari kerja. Ya. 60 juta hari kerja. Itu kalau kita hitung pakai kalkulator, itu setara dengan upah orang kerja selama 164.000 tahun lebih. Ya. Ibu bapak, apa artinya? Mau menunggu sampai orang ini meninggal pun utangnya nggak bakal bisa dilunasin ya. Karena hitungannya 164.000 tahun bekerja. Baru itu bisa lunas utangnya. Ibu bapak, saudara terkasih, hamba pelayan raja yang utangnya gede ini langsung diperhadapkan kepada raja. Apa kata perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus? Ayo kita baca pada ayat 25 ya. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Ibu bapak saudaraku, raja pun mulai menghitung. Kalau orang ini kerja padaku, pasti nggak bakal bisa sanggup membayar hutangnya.
Jadi satu-satunya cara untuk melunasi hutangnya adalah pelayan ini harus dijual sebagai budak belian, tapi harganya masih terlalu murah. Istri dan anak-anaknya pun harus ikut dijual sebagai budak belian, bahkan termasuk segala harta milik yang masih dimilikinya. Karena utangnya banyak sekali, 10.000 talenta. Ibu bapak saudaraku, menghadapi tuntutan raja yang meminta supaya dia bayar utang segede itu, apa yang dilakukan oleh pelayan raja ini? Kita baca sama-sama ayat yang ke-26. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Ibu bapak saudaraku, pelayan raja ini sampai sujud-sujud meminta, bagaimana caranya aku boleh diperkenankan melunaskan hutangku tanpa harus menjual diriku, menjual istri dan menjual anakku, bahkan menjual harta milikku. Tunggu dulu, sabar dulu, aku ingin bisa melunaskan hutang ini. Ibu bapak saudaraku, melihat hamba yang datang ini dengan keadaan begitu memelas, apa yang diceritakan Tuhan Yesus lewat perumpamaannya. Ayo kita temukan pada ayat 27. Saya bacakan firman Tuhan begini. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Wow, puji Tuhan. Raja ini mengatakan, hambaku, utangmu tidak usah dilunasi. Anggap saja itu pemberian dari aku. Jangan dihitung sebagai utang. Gak ada kewajiban untuk membayar dan melunasi. Utang-utangmu sudah aku putihkan. Sudah dihapus, sudah dicoret. Jadi gak punya utang lagi hidupmu dan keluargamu. Ibu bapak saudaraku, kalau kita diumpamakan seperti pelayan raja ini, pasti wajah kita tersenyum bahagia, kayak gambar di sini ya. Senang banget karena hutang-hutang yang sekian banyak dinyatakan lunas. Gak ada lagi utang yang perlu dibayar. Namun apakah cerita Tuhan Yesus berhenti sampai di situ? Tidak. Tuhan Yesus selanjutkan kisah perumpamaannya menarik sekali. Apa yang ditulis pada ayat 28? Saya bacakan begini. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Oh, ibu bapak, Tuhan Yesus ternyata mengangkat kisah cerita bagaimana hamba-hamba raja itu ternyata sukanya itu pinjam meminjamkan duit. Ya, memang benar di kalangan masyarakat dunia, orang-orang Yahudi adalah para ekonom. Mereka pandai menghitung soal keuangan. Mereka benar-benar pakar di bidang ekonomi. Ya. Jadi kalau Tuhan Yesus mengangkat kisah cerita, hambanya raja saja pinjam duit pada raja, ternyata duitnya dipinjamkan lagi kepada temannya. Ya. Ibu bapak, bagaimana kita perlu memperhatikan kisah cerita ini? Tuhan Yesus katakan, teman dari hamba yang satu ini punya hutang 100 dinar. Ya. Padahal 1 dinar tadi pengertian kita adalah upah pekerja harian.
Itu upah hariannya seorang pekerja. Nah, kalau total hutang temannya itu 100 dinar, itu berarti dia punya utang itu kalau dihitung 100 hari kerja gitu ya. Kalau diperkirakan ya sekitar upah orang kerja selama 3 bulan. Itu hutang dari temannya. Tapi apa yang terjadi saudaraku? Untuk utang yang nilainya begitu kecil, ternyata hamba yang baru saja mendapat pengampunan dari sang raja tadi malah mengejar-ngejar temannya yang hutangnya kecil. Pokoknya kamu harus bayar hutangmu. Ibu bapak, saudaraku terkasih, bagaimana Tuhan Yesus melanjutkan kisah perumpamaan ini? Ayo kita baca ayat 29. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Ibu bapak, saudaraku, jawabannya sama kayak hamba yang utangnya gede tadi ya. Sabar dulu, hutang ini pasti bisa aku lunaskan. Mungkin juga hamba yang utangnya sedikit ini, jangan-jangan duitnya juga diputer lagi, dipinjamkan lagi gitu ya. Jadi suruh nunggu sebentar, aku akan beresin. Apa sikap dari temannya yang memberikan pinjaman 100 dinar tadi? Hamba yang baru saja dapat pengampunan hutang segede itu malah menangkap dan melakukan tindakan seperti apa? Kita baca di ayat 30 ya. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Hatinya baru puas. Kalau lihat temanku yang pinjam 100 dinar, sekarang harus dijebloskan dalam penjara. Ibu bapak, saudaraku, bagaimana Tuhan Yesus melanjutkan kisah cerita perumpamaannya? Yuk kita lanjutkan di ayat 31 ya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Ibu bapak, ternyata kawan-kawan dari hamba yang satu ini enggak terima. Mereka segera lapor kepada raja tentang perbuatan temannya yang begitu kejam, menindas teman sendiri, bahkan menjebloskan teman sendiri ke dalam penjara. Jadi apa yang terlaksana kemudian? Lihatlah. Hamba ini mesti mempertanggungjawabkannya di depan raja ya. Mana buktinya? Kita baca di ayat 32 ya. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Engkau ini hamba yang jahat ya. Hutang segede gitu, karena kamu memohon-mohon, aku memberikan pengampunan. Hutangmu tidak dihitung, aku anggap lunas. Ya. Tapi engkau berbuat jahat pada temanmu, ini sekarang hukumanmu. Apa yang dialami oleh hamba yang jahat ini? Menarik sekali ketika Tuhan Yesus melanjutkan pada ayat 33. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Raja itu berkata, bukankah semestinya kalau engkau sudah mendapat pengampunan, engkau juga mestinya bisa mengasihani dan mengampuni orang lain kan? Apa yang terjadi? Raja ini marah. Mana buktinya? Kita baca di ayat 34 ya. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Nah, lihat
Raja mencabut keputusan untuk mengampuni hamba yang jahat ini. Kalau tadi untuk 10.000 talenta, Tuhan itu rela nggak dihitung. Ya, kenapa dia bersikap pada temannya hanya 100 dinar? Dia begitu tega, dia tetap hitungan sedemikian rupa, bahkan temannya sampai dijebloskan ke dalam penjara. Raja marah, ini tidak benar, ini tidak adil. Jadi hamba yang jahat ini kemudian diserahkan kepada algojo-algojo. Dengan tugas hutang ini harus dilunasi sekarang. Nah, Ibu Bapak Saudaraku terkasih, Tuhan Yesus mau mengajar para murid dan orang banyak lewat perumpamaan itu. Bahkan Tuhan Yesus mau mengajar perumpamaan ini juga buat kita. Apa artinya? Tuhan Yesus menyampaikan kesimpulan di ayat 35. Karena ini ayat kesimpulan, yuk kita baca bareng-bareng firman Tuhan ya, sama-sama begini. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Ibu Bapak, saudaraku, Tuhan Yesus mau menaruhkan perkataan firman ini buat kita. Kalau kita masih membenci, mendendam, dan memusuhi saudara kita, orang lain, sesama kita, maka Bapa di sorga pun juga akan mencatat bagaimana kesalahan-kesalahan kita jadinya dihitung-hitung. Ya. Ibu Bapak Saudaraku, lewat kalam saat ini, kita semua sedang diajak untuk belajar mengampuni. Ya. Belajar mengampuni berarti itu kita sedang belajar menghapus kebencian yang masih tersimpan di hati ini. Gambar ini bagus banget ya. Ada tulisan kebencian. Kita harus mulai menghapus supaya hidup kita bebas dari rasa benci. Pertanyaannya adalah, kenapa kok aku perlu dibebaskan dari rasa benci? Kenapa aku mesti keluar dari keadaan menyimpan dendam? Saudaraku, semua itu sebenarnya diberikan Tuhan dan diajarkan Tuhan supaya hidup kita bahagia. Mengampuni itu bukan untuk kebahagiaan orang lain, tidak. Mengampuni itu membahagiakan hidup kita masing-masing. Jadi menarik sekali kalau hari ini kita diajak belajar mengampuni. Pasti kita jadi ingat ada sebuah doa yang Tuhan Yesus ajarkan buat kita, yaitu doa Bapa kami. Bukankah dalam doa Bapa kami kita juga sedang meminta supaya kita diampuni oleh Bapa di sorga, dan kita juga harus mengampuni orang yang bersalah pada kita? Kalau begitu, ayo kita sama-sama menaikkan doa Bapa kami ya. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bersama-sama kita berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Bapak Saudaraku, mari lewat kisah belajar mengampuni hari ini, kita mau mempraktekkan bagaimana hidup kita sepakat, sungguh-sungguh mengimani kalau Tuhan Yesus mencintai aku. Tuhan Yesus juga mencintai engkau. Tuhan Yesus cinta kita semua.
Kita nyanyikan lagu penutupnya ya. Kalam ini kita akhiri dengan kita naikkan satu lagu pujian. Yesus cinta saya. Saudaraku, kita taruh tangan kita di dada kita. Mari kita nyanyikan lagu ini sepenuh hati bersama-sama. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Amin. Demikianlah kalam hari ini. Tuhan memberkati kebersamaan kita. Ayo kita siap belajar mengampuni. Tuhan memberkati. Amin.